warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurisma dengan NIM A123014. Pada kesempatan ini saya akan membuat video penjelasan tentang pembuatan aplikasi kaset sederhana menggunakan Java NetBeans versi terbaru dengan bahasa pemrograman yaitu Java. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah pemrograman dan rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Yuliana SPD MPD. Silakan disimak baik videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke desain. Di dalam desain saya ini ada panel gunanya untuk memberikan warna terhadap background saya yang seperti ini, yang warnanya hijau toska. Itu panel background aplikasi kasir saya. Kemudian tulisan kasir Risha ini dan nomor faktur, total rupiah, kode barang, nama barang, harga QTY, subtotal tunai kembalian itu juga menggunakan jelabel. Kemudian yang kolom kosong ini itu saya menggunakan text palette. Text palette ini sama seperti di kode barang, nama barang, harga, QTY, subtotal, tunai kembalian itu juga saya menggunakan text palette. Kemudian di cetak stroke ini saya menggunakan J-button. Kemudian di dalam ini desain saya yang kosong ini itu merupakan text area untuk stroke nanti. Itu saya menggunakan komponen text area. Di belakang text area ini ada panel. Di bagian RP dan total ini juga saya menggunakan panel, dan nomor faktur juga ini ada panelnya. Kemudian ini bagian ini yang ada kode barang, nama barang, harga, QTY dan total itu saya menggunakan JTable. Itulah hasil desain saya untuk membuat aplikasi kasir saya. Kemudian kita lanjut ke sortnya. Sortnya di sini kita lihat mulai dari sini. Di dalam sort ini ada apa namanya, pack mesin kasir itu ada berbagai import ini semua itu sangat penting supaya fitur-fitur seperti input barang, tampilan logo, serta menghitung total sampai cetak stroke berjalan dengan lancar. Di sini saya susun berdasarkan kebutuhan aplikasi kasir yang sudah saya buat. Kemudian kita masuk di public final kelas kasir. Map string data barang ini saya membuat variabel data barang bertipe hasmap. Yang ini bertipe hasmap, data barangnya itu bertipe hasmap. Itu gunanya untuk menyimpan data barang. Kemudian di private string format rupiah ini fungsinya untuk menyimpan gambar yang sudah saya ubah ukurannya. Ini saya pakai untuk menampilkan logo toko di form kasir saya supaya tampilannya itu tidak pecah dan pas. Kemudian yang bagian ini tuh metode format rupiah. Tujuannya untuk mengubah angka biasa menjadi format rupiah. Misalnya 5.500 menjadi Rp.5.00. Di sini saya menggunakan number format dengan lokal ID. Itu supaya titik dan komanya sesuai dengan format kita atau format Indonesia. Kemudian di in total belanja ini adalah variabel total belanja untuk menampung semua barang yang dibeli. Kemudian kita masuk di public kasir. Di dalam public kasir ini merupakan bagian konstruktor dari kelas kasir saya. Di sini ada init komponen. Init komponen ini fungsinya agar semua komponen di form ditampilkan dulu sesuai desain yang sudah saya buat, seperti itu. Kemudian di URL image ini itu untuk fungsinya untuk mencari file logo dari folder yang sudah ada. Misal seperti ini, saya mempunyai folder logo PNG dengan nama logo PNG. Saya masukkan di sini. Kemudian saya ubah ukurannya menjadi 70 x 70 pixel ini. 70 x 70 pixel. Setelah saya ubah, nanti itu kenapa saya ubah adalah 70 x 70 pixel?
agar tampilannya itu pas di hasil running aplikasi kasir yang sudah saya buat. Logonya itu saya tampilkan di JLabel 14. JLabel 14 ini tadi berada di samping nama kasir Hisya. Di situ ada JLabel lagi tapi tidak kelihatan. Nanti logonya itu akan muncul setelah di running. Kemudian di sini ada ini sistem out print. Fungsinya itu untuk kalau folder logonya tidak ada, maka akan muncul notif atau pesan logo tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian kita lanjut di default table model. Default table model ini fungsinya untuk membuat tabel untuk menampung barang yang dibeli ke dalam kolom. Menampung barang yang sudah beli ke dalam kolom sesuai form kasir yang sudah saya buat tadi. Seperti ini. Kode barang, nama barang, harga, QTY, dan total. Kemudian ini model ini fungsinya itu setelah kita membuat model tabel itu kita langsung ditampilkan ke dalam komponen tabel kasir. Kodenya itu seperti ini. Setelah kita membuat model tabel itu yang ini, maka nanti hasilnya itu akan masuk ke dalam komponen tabel kasir yang ini codingannya. Kemudian kita masuk di inisialisasi barang. Inisialisasi barang ini untuk menyiapkan data barang. Kemudian kalau set location relatif itu untuk supaya jendela aplikasi kasir ini itu muncul di tengah-tengah layar komputer, seperti itu. Kemudian ini txt qty nih, kode ini itu kode bagian ini itu fungsinya jadi di txt qty itu, jadi kalau kita memasukkan jumlah QTY maka otomatis subtotal menghitung dari jumlah kali harga, seperti itu. Kita masuk di metode hitung subtotal. Di sini ada ini kode bagian ini itu fungsinya ini untuk menghapus simbol Rp, titik, dan koma dari harga agar bisa diubah ke angka yang murni, seperti itu. Kemudian kita masuk di bagian ini, if harga STR. Fungsinya itu kalau salah satu input kosong, maka subtotal juga ikut dikosongkan agar tidak terjadi error saat kita parsing. Kemudian di bagian ini integer harga dan integer QTY. Fungsinya ini untuk menginput mengubah input ke angka integer, kemudian dikalikan harga dengan QTY agar mendapatkan hasil subtotal. Ini harga dikali QTY agar menghasilkan subtotal. Kemudian bagian txt subtotal ini, pada bagian ini itu fungsinya itu untuk tampilan subtotalnya itu menjadi format uang, seperti tadi yang saya bilang, misal 5.500 menjadi Rp.5.00, seperti itu. Kemudian kita masuk di ini txt tunai. TXT tunai ini itu setiap dari sini kode bagian ini tuh gunanya itu untuk setiap kali kita mengetik di dalam kolom tunai lalu kita menekan enter pada keyboard, maka sistem akan langsung menjalankan hitung kembalian. Nah, selain itu format tunai juga dijalankan agar angka yang ditulis langsung diformatkan menjadi format rupiah. Seperti tadi yang saya bilang, 10.000 menjadi Rp.10.00 begitu. Nah, kemudian kita masuk di metode format tunai. Metode format tunai ini fungsinya itu
dari bagian ini itu fungsinya untuk mengambil input dari text file tunai, kemudian dibersihkan semua karakter yang bukan angka, lalu akan dikosongkan kembali kalau kosong. Misal kalau di dalam input tunai itu kosong, maka akan dikosongkan juga. Di sini tuh yang bukan angka itu akan dikosongkan seperti itu. Kita lanjut di try long angka, bagian apa lagi namanya, bagian ini, kode bagian ini dengan sampai ini itu fungsinya untuk mengubah input ke TP long, lalu saya formatkan angka menjadi rupiah seperti yang sebelumnya saya bilang. Kalau kalau error maka input dikosongkan lagi. Kemudian masuk di metode apa ini, keep preset, public void keep preset. Itu kita masuk di situ, fungsinya itu ini sampai ini itu fungsinya untuk mengubah, fungsinya itu untuk menghitung kembalian. Di sini saya menambahkan event k. Jadi kalau kita menekan enter, maka uang kembalian itu otomatis muncul seperti itu. Jadi kalau kita menekan enter, maka hitung kembalian tetap dipanggil, tujuannya biar lebih responsif seperti itu. Kemudian kita masuk di metode hitung kembalian. Kayak di sini ada ini apa lagi namanya, ada string total str. Di sini total harga saya ambil dari label dengan check snap ini label total rp. Dan kemudian kalau uang tunai itu uang tunai dari text file dengan check snap-nya itu txt tunai, yang ini txt tunai. Kemudian saya bersihkan semua karakter yang bukan angka sini pada bagian ini tuh. Kemudian if ini pada bagian ini itu fungsinya kalau salah satu masih kosong maka akan dihentikan prosesnya. Kemudian bagian ini integer total dan integer buyer. Integer total dan integer buyer ini fungsinya untuk mengubah nilai total dan buyer ke bentuk integer agar bisa dihitung. Kemudian di if total ini, if total lagi ini if buyer total. Ini itu fungsinya kalau uang tidak cukup, uang tunainya tidak cukup, kita masukkan uang tunainya itu tidak cukup, maka akan muncul notif uang tunai kurang atau error seperti ini. Kemudian kita lanjut di integer kembalian. Kita lanjut di sini itu kalau uangnya cukup itu maka langsung dihitung selisihnya. Misal bayar kurang total dari jumlah dari uang tunai kita yang kita kasih ke kasir, maka akan dikurangi dengan total belanjaan kita. Kemudian di sini saya formatkan di kembalian itu menjadi ini kodenya, itu menjadi nilai rupiah, format rupiah seperti biasa kayak tadi, misalnya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian ini, metode inisialisasi barang.
di metode inisialisasi barang ini merupakan data-data barang yang ada di kasir saya. Di dalam data barang ini ada berbagai kode. Nanti itu untuk gunanya untuk memasukkan kode pada kode barang. Di sini saya mempunyai data barang sebanyak 25 sesuai ketentuan yang sudah dibuat. Kemudian kita masuk di apa ini namanya, metode txt kode barang action by format. Kemudian kita di situ ada string kode txt kode barang. Di situ gunanya untuk mengambil teks ketika kita ketik di kolom kode barang, kemudian di sini tuh kodenya itu untuk mengambil teks yang diketik di dalam kolom kode barang. Kemudian di sini saya pakai trim. Nah, agar kalau ada spasi di awal atau di akhir itu langsung dibuang atau tidak ada spasinya. Kemudian if data barang contains key kode. Nah, di sini fungsinya ini itu seperti hashmap yang isinya data barang. Gunanya ini untuk mengecek apakah kode yang kita masukkan di kode barang itu ada sebagai key. Kemudian kita lanjut di string barang ini. Fungsinya ini tuh kalau data barang ditemukan, maka nama barang dan harga itu akan terset secara otomatis atau muncul secara otomatis. Kemudian jika data barang tidak ada, misal kita masukkan kodenya B0023 27, sementara data barang yang saya miliki itu ada 25, maka nama barang dan harga itu tidak akan ada, maksudnya tidak muncul. Nanti itu ada notif seperti ini, kode barang tidak ditemukan. Masuk di metode txt qty action by format. Di sini itu ada string harga dan string qtstr. Di situ fungsinya karena biasanya itu ada format rp dan titik, misal rp titik 5.00 itu saya hapus dulu untuk bisa diproses sebagai angka trim, buat menghilangkan spasi berlebihan. Itu seperti ini kodenya. Kemudian kita masuk di double harga dan in qt. Double harga qt ini fungsinya setelah kita menginput itu akan dibersihkan dan itu akan diubah ke angka. Kenapa harga jadi double? Karena biasanya itu menjadi pecahan. Kemudian kenapa qt itu menjadi integer? Karena itu biasanya jumlahnya itu biasanya bilangan bulat, maka kita ubah bentuk integer. Kemudian double ini untuk double subtotal ini itu untuk mengalihkan harga dengan qty. Kemudian ini berformat itu untuk mengubah subtotal menjadi format rupiah, seperti yang saya tadi suka bilang, seperti itu. Kemudian total belanja dan jelas total ini itu fungsinya untuk menambahkan subtotal ke total belanja dan menampilkan total belanja terbaru ke label. Misal kita membeli barang sebanyak 3 dengan barang yang berbeda, maka di label itu atau di RP nanti itu akan bertambah secara otomatis. Kemudian bagian ini itu untuk fungsinya itu mana itu lagi, yang bagian ini itu
fungsinya itu untuk menambahkan ini itu untuk mengambil data dari yang kita sudah input, lalu masukkan ke dalam tabel kasir. Setelah input sudah di barang ini, maka ini akan memanggil ini agar dapat dimasukkan ke dalam tabel kasir itu dengan model ini, model ADD raw. Kemudian di sini ada ini TXT kode barang, TXT nama barang, TXT harga, TXT QTY, TXT subtotal, dan TXT kode barang. Di sini itu fungsinya ini itu ketika kita sudah menginput barang dan barang tadi itu sudah masuk ke dalam tabel, maka bagian kode barang, nama barang, harga, QTY, subtotal, dan kode barang itu akan kosong kembali, akan terhapus kembali. Itu supaya kita siap untuk menginput barang baru lagi, seperti itu. Kemudian kalau kita salah input, misal QT yaitu isinya huruf, maka akan muncul notif atau pesan error, atau seperti ini, harap masukkan angka yang valid pada harga QTY, atau input error. Kemudian kita masuk ke dalam tadi di desain cetak stroke, namanya itu metode jembatan action performance. Kemudian di sini itu string itu untuk string nomor faktur, string tunai, string kembalian itu kita panggil ke dalam stroke agar nanti setelah kita cetak stroke, nomor faktur, tunai, kembalian itu muncul ke dalam stroke. Kemudian ini pivot tabel model itu fungsinya itu ketika kita sudah menginput barang, maka ketika kita cetak stroke, yang data barang yang masuk ke dalam tabel itu akan masuk juga ke dalam stroke, seperti itu. Ini format waktu. Format waktu ini fungsinya ketika kita mencetak stroke, maka waktunya itu akan muncul di dalam stroke itu. Waktu yang diambil itu pada saat kita memulai transaksi. Di sini kita tidak bisa mencetak stroke 2 kali, kecuali stroke-nya itu dikosongkan dulu. Kemudian di sini model stroke saya seperti ini. Ini kasir Hisya, ini nama saya, nama kasir saya. Kemudian ada nomor faktur, tanggal, waktu, kode, nama, QTY, total. Ini untuk data-data barang yang diinput tadi. Kemudian ini itu untuk memanggil yang ini, dan ini untuk mengatur jarak antara kode, nama, QTY, total, agar nanti kalau inputan barang masuk itu seperti kodenya berjajaran begini, ada batasnya, tidak saling berdekatan. Kemudian di sini ada garis-garis pembatas. Ini namanya garis pembatas. Ini cuman kayak hiasan saja begitu dalam stroke. Kemudian di mana lagi? Bagian ini juga hiasan. Nah, ini nanti di dalam stroke juga ada total, tunai, kembalian. Ini ya, seperti itu. Kemudian di sini ada ucapan terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan belanja di kasir Hisya. Selanjutnya kita running. Kita run file. Nah, ini hasil kasir ya yang telah saya buat. Pertama di sini ada nama kasir saya, kemudian ada logonya, logo yang tadi saya bilang. Kemudian kita masukkan nomor faktur. Nomor fakturnya ini gabungan antara huruf dan angka. Nah, setelah itu kita masukkan kode barang. Misal kita masukkan kode barang B0027, enter. Nah, karena di sini data barang saya itu hanya sampai 25. Setelah kita masukkan kode barang B0027, maka ada notifikasi kode barang tidak ditemukan. Kita klik OK. Kemudian
kita masukkan kode barang, misal BB001, kita enter. Nah, ini baru muncul nama barang dan harga barangnya secara otomatis. Kemudian kita masukkan jumlah QTY, misal kita kasih masuk angka. Nah, ini akan 0. Nah, kemudian kalau kita masukkan misal jumlah QTY-nya 2, maka hasilnya 140, subtotalnya akan menjadi 140 karena harga dikali jumlah QTY. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter itu akan masuk ke dalam tabel data barang dan totalnya ini masuk ke sini. Nanti di sini itu akan bertambah karena untuk misal kita belanja lebih dari 3 barang yang berbeda, maka di sini akan otomatis otomatis bertambah. Coba kita menambahkan barang lagi, B002, enter, masukkan QTY-nya misal 3 dan kita enter. Nah, sini kan dia bertambah. Nah, kita tambah lagi, coba 1 B003, enter, kita masukkan jumlah QTY-nya dan kita enter. Nah, tambahkan ini tuh untuk menghitung semua total belanjaan kita. Kemudian kita masukkan uang tunai kita masukkan uang tunai yang tidak cukup ya, misal 200. Nah, di sini tuh uang tunai di situ sudah menjadi format rupiah otomatis ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini uang tunai itu kurang, maka akan ada notif uang tunai kurang. Kita klik OK, kita masukkan ulang lagi biar uangnya pas 250. Kita enter. Nah, uang kembaliannya muncul secara otomatis setelah kita menekan enter pada keyboard. Di sini juga kembaliannya sudah menjadi format rupiah. Kemudian kita cetak struk. Cetak. Nah, sudah muncul. Di sini ada nama kasir saya, nomor faktur, tanggal. Ini tanggal mulainya transaksi dan ini waktunya juga diambil pada saat kita memulai transaksi. Ini semua data barang yang dari sini masuk di dalam struk ini dan totalnya ini, kemudian tunainya ini, kembaliannya ini, dan ada ucapan terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Baik, itulah hasil pembuatan aplikasi kasir saya menggunakan Japanese Win versi terbaru. Adapun kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.